Ini, Ya. Pak Bomo mau tanya, saudara. Buka layar aja nggak apa-apa. Begini, saya nggak pernah korek-korek kita Bapak, makanya saya tanya Al-Quran. Kalau Bapak tolong jelaskan. Tapi Bapak biasanya, Pak Bomo tanya, Bapak bisa korek-korek Alkitab. Saya mau tanya ayat ini sama Bapak. Boleh? Bomo tanya sebentar aja. Boleh? Boleh, Boleh, silakan. Pak? Oke, silakan. Ya, Oke, silakan. saudara, saya mau tanya, Pak. Oke. Kira-kira ini kan perkataan Yesus, Pak. Iya kan? Coba saudara Nanda baca, Pak. Nanti saya mau tanya. Ini kan perkataan Yesus. Ini Pak, ini kan tulisan merah. Bapak tolong baca, Pak. Iya, Ah, Bapak Nanda. bacakan aja. Bapak Oke, bacakan aja. baca Saya ya. baca aja, Pak. Oke. Saya Ya, saya bacakan, baca. Pak. Ya itu bukan Isa, Ya, Pak. boleh ya. Saya Ya, bacakan aja, nggak Pak, ya. apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kita baca dulu. Saya mau tanya Pak Nanda. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Oke. Pak, kira-kira di sini ada poinnya kan tidak, Pak? Pak Nanda. Bagaimana, Pak? Jadi kan kira-kira di sini ada poinnya nggak? Tadi kan Yesus sudah bangkit. Dia berbicara pada murid-muridnya. Selain Yudas, Yudas kan sudah mati duluan. Ah, dia tanya bicara ada sama murid-muridnya, yang 11 murid yang sisa. Ada Yohanes, ya, semua murid-muridnya. Nah ini, di sini ada poinnya nggak Pak Nandar? Saya mau tanya sama Pak Nandar juga ahli Alkitab, baca-baca Alkitab. Anda bilang Yesus menikah kan? Saya nggak permasalahkan itu hak Bapak. Silakan Pak. Kira-kira di sini ayat di sini ada kita kata siapa Yesus kan? Di sini ada poinnya nggak Pak? Saya mau tanya sama Bapak. Saya nggak ngerti yang Bapak maksud Oke itu baik, apa. oke baik Pak. Tidak ada. Oke Pak. Nah, Di coba sini Bapak ayat jelaskan. ini, ayo Pak, oke, saya tanya Pak. Di sini ayat ini Yesus berkata kepada murid-muridnya, semua nubuatan tentang Yesus lahir, anak manusia datang ke dalam dunia, terus Yesus mati, sedangkan pakaiannya hanya diundi, dia diolok-olok, terus lambungnya ditusuk dengan tombak, kakinya enggak dikasih patah, ya. Kira-kira di sini kan Yesus katakan, aku, nah ini, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, tentang Yesus. Dalam kitab Taurat Musa, berarti kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Ya, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur, dan Bapak bilang Sabur. Berarti semua ini ada nubuatannya, Pak. Betul nggak, Pak? Betul nggak, Pak? Nah, Bapak tolong tunjukkan. Kalau Bapak tidak percaya nubuatan ini, jelas nggak kenal, Pak. Jelas nggak kenal. Karena penyalebihan Yesus, anak manusia datang ke dalam dunia, itu ada tertulis di kitab Kejadian. Kalau mungkin Pak Nanda berdialog sama sang debater, terus sama siapa sih teman-teman lain. Mereka punya kelebihan sendiri, Pak Nanda punya kelebihan. Tapi kalau sama Pak Bombom tanya Pak Nanda. Kira-kira saya santai Pak, saya orangnya nggak pernah bikin orang terus. Nanda punya agama sendiri, monggo ya. Saya nggak pernah bikinan. Cuma saya mau tanya Pak Nanda, nubuatan tentang Yesus di Perjanjian Lama, kira-kira mana? Pak Nanda bisa sampaikan yang saya baca. Silakan Pak. Silakan. Oke, terima kasih ya Pak. Ya. Saya ini demi mewartakan warta kebenaran firman Tuhan meskipun agak sakit, tetapi saya melihat apa namanya itu keramahan dari Pak Bombom ini sehingga ada apa ya? Ada semangat untuk menyampaikan warta-warta kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, berbicara tentang penyaliban Yesus Hamasiah bukan saja seperti yang tadi saya sampaikan Basilides ya. Pada tahun 117 sampai dengan 138 mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, akan tetapi saya lupa namanya itu Thomas atau lupa lagi ya. Siapa yang memanggul salib Yesus itu siapa Pak? Saya lupa bener. Halo Pak? Simon dari Kirene. Nah, betul. Terima kasih telah diralat Pak. Simon ya, bukan Thomas. Mohon maaf. Karena Simon dua orang ini kadang tertukar-tukar sama saya. Basilides mengatakan bahwa yang disalib itu Simon dari Kirene, bukan kemudian Yesus alaihi salam. Nah, saya ingin membuktikan kepada Bapak bahwa yang disalib
itu ya memang ada perselisihan, bukan hanya Al-Quran yang menjabarkan, tetapi contoh kita lihat di dalam Matius 27 ya ayat ke-38 bahwa kematian Yudas itu katanya digantung, ya kan? Nah, dulu itu nggak ada seperti halnya adat istiadat kita pada hari ini ya, gantung itu di pohon gitu, bukan. Digantung itu di atas tiang salib. Kemudian, kisah para Rasul 1, 16-19, dikatakan bahwa kematian Yudas Iskariot itu adalah terjatuh. Nah, ada dua kontradiksi di dalam kematian Yudas. Karena saya berpendapat bahwa... Bentar, Pak Nandar. Kamu nggak menjawab apa yang ditanya ke Pak Bom Bom. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Sebentar, Pak. Saudaraku, saya paham maksud saudara. Begini, Pak, kita bahas ini mengenai Yesus dan reformasi. Saya bukan tanya Yudas, Pak. Nanti kita bahas masalah Yudas. Tahu maksudnya Bapak ke sana ya. Tanya Yudas kok. Ya, begini Pak Nandar. Entar yang lain diam. Nggak boleh. Saudara kita ini harus kita sayang ya. Kita harus sama-sama menyayangi. Kita anak satu bangsa. Kecuali pas sudah pelecet, oke? Ini Pak Nandar, saya punya pertanyaan kayak ini Pak. Bapak nggak paham nggak? Karena Bapak kan bawa Bapak bagaimana menjelaskan Yudas, sedangkan Bapak, saya tanya ini Bapak nggak paham. Ini banyak teman Muslim semua tanya loh Pak. Saya penasaran sama saudara-saudara. Ini, aku dalam... Saya jawab. Kan Yesus katakan. Oke, silakan Pak. Di kitab Taurat, mana saja nubuatannya? Apa Bapak nggak percaya, Bapak lebih percaya manusia setelah Paulus, tahun 170 dibanding Nabi Musa? Bapak Nandar kan percaya Nabi Musa. Kemudian Nabi Daud yang Bapak katakan, kalau itu Raja Daud. Kemudian kitab-kitab Nabi sebelumnya. Kan bukan satu Nabi yang saya bicara Pak. Silakan. Bapak bisa jelaskan Pak? Oke, saya jelaskan ya. Oke, silakan. Bapak ini terlalu berbelit-belit, Pak. Ya, Mazmur itu nggak ada korelasinya dengan penyaliban Yesus. Yang ada korelasinya. Sebentar, Pak. Yang ada korelasinya dengan penyaliban Yesus itu adalah bagaimana kematian Yudas yang kontradiksi. Nah, sebelum kita lari ke situ, Pak. Coba, sebentar, Pak. Ini apa, Pak? Ini kata siapa, Pak? Jadi Bapak mau bilang kitab ini, tulisan ini palsu. Ini ada tulis loh. Pak Nandar nggak nyambung nih, Pak. Dia nggak nyambung, Pak. Gini, Pak. Sebentar, ini Nandar, kamu nggak mengamen. Pak Bom, sebentar, Pak. Coba berikan waktu saya untuk menjelaskan ya. Boleh. Berikan waktu saya untuk menjelaskan. Ini kan kita berbicara tentang siapakah sosok yang disalibkan. Nah, berdasarkan keyakinan saya dari Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan informasi yang benar dan akurat bahwa wama qataluhu wama solabuhu walakin subihalahum. Ya. Mereka tidak membunuh Isa, mereka tidak menyalib Isa. Yang disalib, yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan. Dan ini tergambar dengan jelas. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Saya tangkap dulu Pak. Pak Nandar, itu si Isa itu yang tidak disalib, Pak Nandar. Pak, kau. Begini Pak. Itu si Isa tidak disalib. Kalau Yesus disalib dia. Kau. Bentar Pak. Sebentar Pak, saya kasih penjelasan dulu. Satu. Sebentar ya, saya penjelaskan dulu sama Pak Nandar. Begini, Alkitab kami itu jauh terlebih dulu ada dari kitab Anda, ya. Di sini di dalam Matius, ya, Matius pasal 26, itu judulnya Yesus ditangkap, itu ceritanya jelas. Kemudian Yesus dihadapkan ke mahkamah agama yang disidang oleh Pontius Pilatus, jelas. Ya, Yesus dihadapkan ke imam besar Kayafas dengan elit-elitnya itu semua, para orang-orang ahli agama, itu jelas. Ya, disaksikan oleh ribuan orang. Yang ketiga, ya, Yesus di hadapan Pilatus. Ya, kemudian Yesus dibawa ke Herodes. Ya, itu jelas. Kemudian apa lagi? Ya, Yesus dibawa untuk disalibkan. Ya, kemudian Yesus mati, itu jelas Pak. Kemudian Yesus dikuburkan. Siapa yang menguburkan mayat Yesus? Nah, itu di dalam Matius 27 ayat 57-58 saya baca ya. Menjelang malam datanglah seorang kaya, ingat Pak, seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus
Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kubur yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena, Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur Yesus. Nah, kubur Yesus ini dijaga oleh tentara-tentara Romawi. Ya, kenapa dijaga? Karena menurut kata daripada tentara-tentara itu disampaikan kepada para imam besar dan orang-orang ahli agama pada waktu itu, bahwa Yesus waktu hidup, dia mengatakan dia akan bangkit pada hari ketiga. Makanya Pilatus menyuruh ya tentara-tentara itu menjaga kubur Yesus dan disegel. Tidak boleh ada yang membuka kubur itu. Dan ketika pagi hari datanglah Maria untuk menengok kubur Yesus. Ternyata kubur Yesus sudah terbuka dan batunya sudah terguling. Dan nampaklah malaikat berdiri di situ dan mengatakan, siapa yang kamu cari? Yesus, dia telah bangkit. Seperti yang dia katakan kepada kamu. Pada hari ketiga dia telah bangkit. Dan ketika dia bangkit, ya, dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari. Ini kitab suci yang katakan, kalau ada kitab yang lain yang muncul di abad ke-7, setelah Masehi, mengatakan Isa adalah Yesus, saya tolak, Pak. Kenapa? Yesua HaMasiah bukanlah Isa Al-Masih. Bukanlah yang namanya Nabi Isa. Bukan, Pak. Kenapa? Kalau Nabi Isa, itu dia diserupakan. Tetapi kalau Yesua HaMasiah, sesuai kitab suci, baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menuliskan dia disalibkan dengan bukti-bukti sejarah. Kalau Bapak ke Israel, Bapak akan menjumpai arkeologi yang benar-benar terjadi di Israel. Jadi jangan asal di sini kita bicara tanpa data, Pak. Ya, karena Alkitab kita ini sudah 2000 tahun lebih, Pak. Tertulis seperti itu. Ya, jadi jangan dipolitisasi lagi, jangan Bapak sama-samakan lagi. Isa itu adalah Yesua HaMasiah, tidak, Pak. Tidak sama. Kalau Yesua HaMasiah sudah dinubuatkan dari mulai kitab Perjanjian Lama sampai dinubuatkan dan terjadi penggenapan di Perjanjian Baru. Contohnya, Pak, Yesaya 53, kalau Bapak baca, mungkin Pak Bombom bisa tampilkan Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Ya, silakan kalau Bapak mau. Sudah sering saya nonton Nandar, dikasih begitu dia nggak mengerti. Saya mau tanya Nandar, Pak Bombom sebentar ya. Bentar saya coba. Silakan, Pak. Saja. Pak Nandar, waktu Yesus disalibkan ini, Pak. Ini saya mau tunjukkan contoh ya, Pak ya. Di Pak Bombom sini lain dengan tempat lain. Pak Bombom itu segudang ayat. Ini Pak Nandar. Sama, mungkin kita bisa berbagi ya Pak Nandar ya. Pak Nandar, saya baca yang ini Pak ya. Yohanes 11 ayat 23 boleh? Oke, ini contohnya yang tadi saya tunjukkan di Lukas tadi ya. Nah ini. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya. Nah, ini pakaiannya ya. Lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1. Pak, maksudnya ayat ini sudah penggenapannya. Bapak mau lihat pembuatannya nggak, Pak Nanda? Bapak tahu nggak kenapa itu dikasih tanda apa namanya itu strip? Nggak usah tanda strip, Pak. Itu di dalam kodek Vatikanus nggak ada, Pak, itu, Pak. Ya udah, itu baru ada di dalam kodek Washingtonianus 1500 tahun yang lalu. Kamu tidak usah jadi di sini. Pak, saya mau tanya, Pak. Titiknya itu kapan, Pak? Nandar. Titik itu ada titik itu. Bentar, Pak. Sebentar, Pak. Saya tanggapi dulu ya, Pak. Udah. Ya, oke. Tunggu sebentar, Pak Nandar. Pak Nandar jangan saya tanya, Pak Nandar lari kiri kanan. Saya mau tanya nih, Pak. Kan Yesus katakan sudah nubuatan semua nabi. Ini saya baru kasih 7 ayat, Pak. Kira-kira yang terjadi waktu penyaliban, kita anggaplah Pak Nandar bilang bukan Isa lah. Nah, ini kan pakaiannya lagi dibagi-bagi nih, kemudian di jubahnya nih kan. Betul nggak terjadi penyaliban? Terjadi ya. Oke. Sekarang ini nubuatnya iya sudah terserah mau bilang Isa udah. Sekarang ini nubuatan ini di Al-Quran ada nggak? Kalau di Alkitab ada di Mazmur loh.
Seperti Nah, yang dikritik. masalahnya itu kenapa dikasih tanda strip? Bapak tahu Begini, tidak di dalam Pak. konteks Bentar dulu. Pak Bomon jelasin Bukan dulu. tanda strip, Pak Bomon Pak. jelasin dulu. Maksud saya begini, Pak bagaimana Nanda. ayat tambahan kok jadi ayat Pak tambahan Bom kok jadi Bom ini korban dalam kurung ini Pak Bom Bom. Oke, Oke, Nanda. aja Sebentar aku diatur tanya kok, kamu, nggak Nanda, ada ya. tanda baca. Teman-teman. Aduh, nggak pernah kamu tanyakan Teman-teman. itu. Udah. Saya Bentar, tanya dulu, bentar, Pak. Pak. Saya Pak tanggapi, Nanda. Pak. Pak Nanda, teman-teman sabar ya. Sabar. Saya tanggapi, Biar Pak Pak. Bom Kita jelaskan ini dulu, harus kita Pak. kasihi. Bentar ya. Begini, Pak Pak. Nanda. Pak Bom Saya Bom. tanya sama Pak Nandar, bentar. Saya nggak berdebat sama Bapak. Bapak kan Ya. bertanya, makanya saya Pak jawab. Bom. Ya. Saya tidak bahas Ya. Al-Quran ya Pak ya. Ya. Saya nggak bahas Al-Quran Ya, ya. ya. Oke. Ya. Bapak kan bilang Bapak kuasai Alkitab, sehingga Bapak bilang Yesus Ya, itu Allah. saya Oke, itu. Ya, saya mau tanya. Bapak punya kepintaran di Alkitab. Paham nggak Pak? Saya ingin belajar sama Oh, iya. Bapak. Iya, boleh, Bapak Pak. kan kuasai Alkitab. Nggak usah kita bilang apa Pak. Alkitab ini sebelum Bapak lahir, saya lebih tua dari Bapak. Oke Pak ya? Siap. Saya lebih Siap. tua. Terima kasih, Pak. Bapak belum pernah lihat Tuhan. Saya sudah lihat Pak. Mata saya udah lihat. Ya, saya udah pernah Siap. mati. Ya, saya mau tanya Bapak. Ini Alkitab Ya. semuanya ada 32.000 ayat lebih. Itu ada di kepala saya. Saya mau tanya sama Bapak. Ya. Minta maaf. Bapak ayat ini saya mau tanya. Bapak punya kelebihan. Bapak boleh Ya. berdialog sama seluruh pendebat apologi. Saya mau tanya Ya, ya. Bapak. Ayat ini Ya. kira-kira ada di mana Pak? Ayat ini, nubuatannya ada di mana? Oke. Saya mau kasih ayat loh. Oke, saya jawab, Pak, ya. Nabi Saya Musa, jawab. Kabur, Saya ya kan? jawab. Kita para nabi. Oke, Silakan. saya jawab. Ya. Ya. Guys, ya, saya jawab kalau di dalam perspektif kekristenan itu pasti mengambil di dalam Mazmur Daud atau Mizmor Daud. Nah, Ya, tetapi ayatnya di mana? masalah Cuma Ya, satu, sebentar. ayatnya banyak. ya sebentar dulu Pak, jangan dulu. Kan tadi Bapak bertanya kepada saya, sekarang saya Udah kasih menjawab. bocoran. Iya, saya udah Ya. kasih bocoran di Mazmur. Silakan Di Pak, di ayat Mazmur. mana? Ya, sebentar dong Pak, di Mazmur kan. Nah, saya bacakan ayatnya ini, Yohanes 19 ayat ke-23. Sudah prajurit itu menyelipkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membagi menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Tanda strip. Nah, ini adalah terjemahan. Di dalam Kodeks Vatikanus, kodeks tertua tahun 329 Masehi, manuskripnya itu nggak ada. Nah, Udah, ini baru Bapak bilang ada tidak ada. di dalam Kodeks Textus Receptus, Kodeks Aduh. Alexandrianus, Kodeks Bentar. Symphonianus. Tidak usah Nah, bicara konteks segala itu. Kamu ini pembohong, Nanda. Kamu ini Bentar. pembohong. Nyalain Bapak, Kenapa jawab saya lain. katakan kamu bohong? Bentar dulu, Pak. Nah, Teman-teman, saya belum jawab. ini Bentar dulu. pembohongnya orang. Pak Manandar, saya Sebentar, kasih Pak. tahu kamu pembohong besar. Kenapa? Yang translate ini, ya, lembaga Alkitab Indonesia semua itu PhD. Mereka rata-rata ada yang 7 bahasa mereka kuasai, Latin, Yunani, ya kan, Aramaik, Arab. Mereka translate ini, bukan kamu sembarangan katakan ini terjemahan, kamu keliru. Kamu besok pergi ke lembaga Alkitab Indonesia, kamu lihat di sana kitab asli dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Ya, jadi kamu Nah. jangan sembarangan ngomong sini. Ini kamu enak aja mengatakan kitab suci kami ini terjemahan Emang- ngawur kamu itu. Ya. Terjemahan ini, Pak. Sebentar saya jawab, Pak. Jangan gemeteran, Pak. Saya aja biasa aja kok. Saya tidak gemeteran. Model kayak lu saya tidak akan lari 1 jengkal pun tidak akan Mulutmu itu lari. dijaga. Kenapa? Ya, kamu Ya. salah, Saya jawab, Pak. salah Pak terjemahan Bambang nih. kamu. Kalau Orang gua- pintar-pintar PhD Ya, kamu gua- bilang salah ngawur. Ini kitab kami loh, Nandar. Nah, Ini kitab Bapak- kami. Kami Bapak- yang harus jelasin ke kamu, Contoh. bukan kamu main tebak-tebak. Ah, Saya sudah katakan Contoh. tadi dari awal Contoh, Pak bahwa Bombom. Isa Contoh, Pak bukanlah Bombom. Yesua Hamasia, ngerti? Sekarang Pak Bombom Contoh jelasin Pak Bombom ini. tuh santun, Pak Bombom jelasin dulu. Pak Bombom Loh. santun, penuh kasih loh Saya Bapak. saya Bapak terpanggil tidak karena mengerti kamu buah- mengatakan buah kitab ya? saya itu diterjemahkan ini bukan kitab lagi yang benar. Seolah-olah kamu katakan begitu. Kamu ngawur. Yang translate ini PhD semua, Nandar. Kamu sekolah sampai kelas berapa, Siap, Nandar? Ya, Siap, saya SH nggak kamu sekolah. aja saya pertanyakan SH kamu itu. Iya, maaf, saya bukan SH, saya nggak lulus SD kok Pak. Oke, saya kembali ke topik ya Pak. Siapa Pak Ya. Bombom? Kembali ke topik Kira-kira ya. ini ayatnya ada tulis di mana Pak? Bapak kan bilang sabur. Silakan Pak. Nanti saya Ya, tunjukkan di 1000 dalam- ayat di sini. Oh. Oke, Silakan. sebentar Pak. Saya kembali ke topik dulu ya. Saya ingin mengantitesa dari pernyataan teman-teman Kristen dulu. Habis itu Bapak boleh bertanya apa aja tentang Alkitab kepada saya ya. Nah,
mengenai sosok yang disalib ini adalah memang sosok yang diserupakan. Kenapa? Karena salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Yesus yaitu dapat merubah bentuk, merubah rupa. Bagaimana di dalam Yohanes 20. Nggak bisa, Pak Bombom. Saya tolak ini. Saya tolak Bentar, ini. Pak, belum selesai. Saya tolak. Tidak bisa. Kenapa? Kamu jangan mencampur-campur Al-Quran kamu dengan Alkitab. Kalau kamu mau bahas Alkitab, bahaslah Alkitab. Ya, jangan kamu campur-campur aduk. Ini bikin keblinger. Karena kenapa? Kamu punya Quran itu semua dasar dari kitab palsu. Begitu loh. Saya nggak terima. Kalau mau jelasin Aduh, minta waktu. Sabar. Jangan serupa-serupa. Nandar, saya bilang, kalau orang yang diserupakan itu berarti si Allah yang goblok. Kenapa? Allah itu menipukan publik. Boleh, Pak. Dosa, Pak. Benar. Nggak boleh. Tidak dosa. Saya tantang Allah kamu. Kalau Allah kamu hidup, ayo matiin saya sekarang. Nggak bisa. Allah kamu tidak ada kuasa. Tidak ada kuasa Allah kamu, saya kasih tahu. Ya, itu yang saya kasih tahu kamu. Tidak ada kuasa Allah kamu. Saya tantang Allah kamu malam ini. Tidak ada kuasa Allah kamu. Pak Bombom dengan Yesus Kristus. Makanya kalau kamu mau cerita Alkitab, cerita Alkitab di sini. Jangan campur-campur Al-Quran. Saya nggak setuju. Pak Nandar, bentar teman-teman, Pak Lobo ya, saya izin dulu ya. Pak Nandar, saya lihat muka saya baik-baik ya. Nih baru nih. Silakan cek dimanapun Pak Bobo nggak pernah menghina agama Bapak. Tapi kalau Bapak bertanya di Alkitab, saya akan jawab. Karena Bapak saya dengar di mana-mana Bapak sekolahkan Bapak ajar orang Kristen. Makanya saya bertanya Pak, kalau Bapak pahami Alkitab, jangan kita bicara palsu. Meskipun Bapak anggap itu palsu, pasti Bapak kuasai Alkitab ayat per ayat. Nah ini yang saya muji. Kira-kira ayat ini, ya, nubuatnya ada di mana? Ada di Kejadian. Anda katakan Mazmur karena saya sudah sampaikan. Ayat ini ada nubuatnya di mana Pak? Bapak kan ahli. Ini baru satu ayat loh. Saya belum tanya 10 ayat. Banyak sekali ayat. Masalah pakaiannya. Udah, anggap aja Bapak nggak ini jawab lah. Udah, nggak apa-apa lah. Itu PR buat Pak Nandar. Kita punya saudara. Pak, penjahat waktu Yesus disalib, ya, itu sebelah-sebelah itu dikasih patah kakinya. Yesus tidak. Itu nubuatannya ada loh Pak. Kemudian, Yesus punya lambung ditusuk. Murid Yesus, namanya Yohanes, Thomas, menusuk. Saya mau tanya sama Bapak, kira-kira lambung ditusuk itu ada nubuatannya atau tidak Pak? Nah ini, ya, maksudnya kita saling belajar Pak Nandar, biar Pak Nandar bisa sampaikan kepada teman-teman Kristen, ya. Nah, jadi kita harus sama-sama belajar. Pak Bombom manusia juga Pak Nandar, tidak lebih. Pak Bombom, saya mau bertanya sama Yonatan Nandar Pak Bombom. Boleh, tapi cepat-cepat ya, kita hargai. Sebentar dulu. Kita harus, ya silakan. Sabar dulu, Pak Nandar. Pak Nandar, saya mau tanya tentang Al-Quran saja, betul? Yang dikatakan Al-Quran itu Nabi Isa itu tidak disalib, betul Pak Nandar? Siapa yang bilang disalib? Itu menurut Quran. Makanya saya begini, Bapak kalau mau mau menerangkan tentang Al-Quran, tidak selalu ke Bible Pak. Karena Bapak bisa dikenal nanti penistaan agama. Tadi Bapak sudah mengatakan dalam bahasa Arab terus sebut-sebut Yesus itu, Bapak bisa dikenakan nanti penistaan agama. Karena apa yang Bapak lakukan itu Pak Kaci juga lakukan. Tidak boleh itu Pak. Sekarang saya mau tanya Bapak. Di mana ayat Injil yang sudah dirubah-rubah, dan tunjukkan saya yang belum dirubah-rubah itu. Dengan Taurat itu. Tunjukkan saya. Oke. Sudah. Iya, tunjukkan. Silakan Pak. Terima tunjukkan kasih. Saya sabar Pak. Tunjukkan saya dari Al-Quran ya Pak. Lebtahot brali Elohim feruah nakhon khodes bekerbi. Oke Pak, itu kidung ya, kidung jemaat itu. Pak Bombom, saya haturkan terima kasih banyak ini Pak Bombom. Kamu banyak lagu aja pakai Ibrani segala. Ntar kalau kita balas Ibrani lu kebingungan sendiri. Ya boleh, Bapak bukakan di sini Sefaria, kita adu baca, boleh. Nah, iya, sebenarnya Pak ya. Pak Bombom minta waktu, saya mau klarifikasi apa yang tadi dia bilang ini sebelum dia keluar Pak. Oh, ini saya mau jawab malah dipotong-potong semuanya, gimana sih? Ya, biarkan dulu jawab.
Ya, tolong jangan diinterupsi dulu ya sebelum saya selesai biar nanti tersampaikan warta kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, saya ingin menyampaikan bahwa memang Yesus ini tidak disalibkan berdasarkan perspektif Bible. Bisa dilihat. Jangan bawa Yesus, Pak. Saya tidak tanya Yesus, Pak. Saya tanya Nabi Isa. Yang Nabi Isa membawa Injil. Mana Injilnya yang sudah yang dibawa Nabi Isa? Mana yang sudah dirubah? Pananda. Ya, Jangan lari ke Yesus, Pak. Pananda. Ya udah. Ya Pak Bom Bom. Kalau Bapak, ini semua orang menonton loh. Orang tahu Pak Bom Bom siapa, channelnya Pak Bom siapa. Bapak saya tanya tadi satu pertanyaan, Bapak belum jawab. Saya kasih kesempatan, Bapak kan saya sudah kasih masuk dalam rumah dengan sopan. Ya. Oke, saya jawab Pak. Siapa tadi? Bapak jangan balik kelas lah ya. Ya, kalau Bapak balik kelas, Pak Bom Bom orang ini seperti singa. Karena kita di singa yang mau. Siap. Kalau Bapak tanyakan, saya tanya Bapak kebingungan loh. Pertama ayat itu. Pak, saya mau tanya dulu Pak ya. Kalau Bapak bilang Yesus sama dengan Isa, ya. Saya tanya Bapak, di mana ini? Contoh nih, ayat lambung ya. Ini contoh nih. Ntar teman-teman ya, saya mau uji coba yang kedua kali. Karena Nandar kuasa Alkitab. Saya mau tanya Nandar. Bentar Pak Nandar ya. Ya, silakan. Malam ini saya tanya, oke, bentar ya. Saya tanya, Yohanes 19 ayat 34 ini Pak. Apa tuh? Ini nih Pak. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Pak, ini sudah terjadi. Yesus sudah mati dan ditombak. Kira-kira nubuatannya ada di mana Pak? Silakan. Bapak jangan bikin malu apa? Bapak punya apa? Apa namanya? Fans atau apa? Gelar. Apa jenisnya? Bapak silakan sampaikan. Saya mau uji Pak, saya nggak menghina. Ini kitab saya. Bapak kan kuasa kitab. Silakan. Nubuatannya ada di mana? Nubuatannya? Itu kalau di dalam perspektif kekristenan, di dalam Mizmor 34:21, Keluaran 12:46, Bilangan 9:12. Oke Pak ya. Sudah? Di mana? Di Mazmur dibilang tadi. Mazmur 3. Aduh, salah. Bentar. Jadi begini. Udah salah itu. Buka aja Pak Pombon. Dibuka aja ayat yang dia bilang. Buka aja Mazmur. Jadi kita buktikan. Mazmur berapa saudara? Jadi kita nggak usah ini. Ya, Mazmur berapa saudara? Di mana Pak Nandar? Mazmur 34 dibilang tadi. Gini aja Pak. Bukain tes dia Pak. Kita baru tahu deh. Nanti kita panggil ahli. Nanti kita panggil ahli Ibrani. Dia debat sama ahli Ibrani nanti. Kita janjiin waktu sama dia. Siapa ya? ya? Nanti ya. Lu ingat ya malam ini ya. Jangan lari lu ya. Masuk di channel Pak Bom, saya akan siap ahli Ibrani ya. Jadi waktu masuk dari pertama sudah berbahasa Ibrani ya. Tidak ada bahasa yang lain ya. Boleh. Ingat ya. Ingat ya. Oke. Ya. Kapan ada waktunya? Om Lolo diam sedikit lah. Boleh. Pak Nandar, lambung Mesias ditikam tadi Pak Nandar bilang Mazmur berapa Pak Nandar? Pembuatannya? Lupa tadi saya. 34 dia bilang tadi. 34 ayat berapa Pak? 34:21 kalau tidak salah. Oke, baik. Kita buka ya. Coba. Ini kan tebakan-tebakan dia. Dia melindungi segala tulangnya, tak satu pun yang patah. Ayo tepuk tangan kawan-kawan, tepuk tangan. Tepuk tangan. Nandar. Wih. Ayo tepuk tangan. Nandar benar. Ahli Alkitab. Banget dia. Pintar kali kau. Siap-siap ya. Mempermalukan diri di publik. Kalau bos saya belum. Mampus lah. Kalau bos saya belum lihat. Pak Bom. Teman-teman ya. Tunggu sebentar. Pak Bom lagi buktiin lagi. Pak Bom dulu. Lagi. Jadi gini, tes lagi tes. untuk itu. 10 ayat aja. Gini. Ya, jadi gini Pak Nandar. Saya hargai Pak Nandar. Pak Nandar kan ingin memberikan Al-Quran. Kalau memang Al-Quran itu firman Tuhan yang kebenaran. Pak Nandar jangan terpancing dengan orang Kristen yang membuat Pak Bom. ya iman Bapak ya. Ya terima kasih Pak Bom. Saya pengen memaparkan dulu ini tadi tolong jangan diinterupsi tolong ya teman-teman. Sabar dulu. Oh, ya. Tunggu dulu. Tunggu Pak Bom tes kamu dulu. Ya. Begini Pak Nandar. Nanti nomornya ada kan Pak Nandar saya minta nomornya Pak Nandar ya. Biar saya jawab nanti saya mampir ya. Ya, saya di Surabaya Pak. Ini sekarang saya di Surabaya. Oh ya. Iya. Ada Bapak di mana? Nanti kontak Pak Bom ya, nomor telepon ada Pak Bom. Ya ini. Teman-teman sabar ya. Sabar.
Ini nomor saya Nandar. Nah ini. Ya. Siap. Saya referensi dulu ya Pak. Oke, gini, Pak. Di dalam masalah lambung Yesus itu kan ditikam, itu ada ayatnya. Saya belum kasih Pak Nandar, oke? Itu Pak Nandar sudah salah, sudah 2 lah ya. Nah sekarang yang saya bertanya sama Pak Nandar, Yesus kan dipaku di sini. Pak Bom sudah lihat. Pak Bom pernah mati, nyawa Pak Bom di bawah lubangnya di sini loh. Ya, Pak Bom bisa betul. lihat. Pak Nandar saya bukan. tanya ya. Ya, Yesus itu disalib. Kalau Pak Nandar bilang Isa Masih disalib, selain dilupakan, saya mau tanya lagi dulu Pak Nandar. Nah ini. Bentar ya. Nah ini. Kita buka di yang disalibnya, yang dipaku ya. Tangannya dipaku. Itu ada di Lukas ya. Kita sampai pada tanya mengira Pak Nandar ya. Cuma kita saling belajar. Supaya Pak Nandar juga bertanya sama yang mengingatkan kepada apologet Kristen bahwa gini loh kalau punya Alkitab harus begini ini Pak. Nah, ntar ya. 33 dan mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu dan seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kiri. Pak, mereka ini Yesus sudah disalib ya, berarti dipaku Pak ya, betul nggak Pak? Pak Nandar? Ya. Oke, saya jelaskan Pak ya. Oke, Pak Nandar, ini penggenapannya, nubuatannya itu ada di mana Pak? Kalau Yesus dipaku. Ini Pak, kalau Bapak bertanya seperti itu, saya sudah tidak mengimani lagi Alkitab. Jadi kita ngeles lu. Ya. Kata lu udah bikin Alkitab. Makanya Pak Nandar, lu kalau masuk di sini kita ngerti Alkitab semua Pak. Pak Bomo, ayo buka lagi Pak. Ya. Nubuatannya, kasih tahu dia. Pak Bom, izinkan saya memaparkan dulu biar. Ya, silakan Al-Quran ya. Jangan di Alkitab. Kalau Alkitab nanti tanya Bapak. Al-Quran silakan. Biar saya kecil ya. Alkitab dulu Pak Bom. Saya kan memang ahli Alkitab. Jadi kalau Jangan, kalau tadi lu Alkitab. Jangan ngaco aja lu. Gini aja. Gini aja Pak Bom. Pak Bom. Dengar ya. Saya mungkin lebih tahu dari Pak Nandar, tapi saya nggak pernah. Oke, makanya kenapa? Sebentar Pak Bom. Sebentar Pak Bom. Karena Bapak, karena kalau mau tes Nandar, sebentar, Pak. gua tanya lu, Boanerges itu artinya apa? Boanerges artinya apa? Ayo jawab saya. Boanerges artinya apa? Nggak tahu kan? Sebentar dulu. Katanya ahli kitab ngawur aja baru tanya Boanerges baru satu loh. Sebentar Pak Bom. Artinya apa? Ayo jawab kalau lu ahli Alkitab. Saya nggak mau lari ke hal-hal yang tidak penting, yang tidak memiliki substansi. Tidak penting. Pak. Makanya Sebentar, jangan sombong jadi orang, jangan sok-sokan. Ya. Sebentar dulu, Pak Bom. Dulu banyak orang mau tanya ini. Teman-temannya kenapa ini kok malah kepanasan semua? Matius 20:38 tadi dia salah, saya mau baca Pak. Sabar semua. Kasih dia kesempatan berbicara. Kasih kesempatan dia bicara. Silakan Anda. Bicaralah. Ayo. Iya kan? Al-Quran, jangan Alkitab. Al-Quran. Justru itu saya nggak paham Alkitab, makanya. Sekarang berarti matiin ya. Al-Quran jangan disentuh ya. Sekarang kita bahas Alkitab ya. Oke. Saya tanya kamu tadi. Boanerges artinya apa? Boanerges artinya apa? Saya belum ngomong kok Pak Lobo ini kenapa? Sekarang kan saya tanya kamu, Boanerges artinya apa? Kan ada di Alkitab itu. Kenapa artinya pada apa? Coba jawab. Nah, sini membuktikan kamu tidak bisa. Kamu banyak ngeyel, banyak ngelari sana lari sini. Kalau kamu di Alkitab banyak yang saya tanya kamu nanti, kamu bisa nggak? Ya sebentar dulu, makanya saya nggak paham Alkitab. Udah jawab satu aja dulu, Boanerges bisa nggak? Abis itu Pak Bom tanya kamu, kita bahas Alkitab aja, jangan bahas yang lain, oke? Pak Bom, gimana nih teman-temannya Pak Bom? Kok ini malah Nandar? Ya boleh. Ini Nandar. Saya tanya ya Pak Bom. Saya tanya Pak Bom ya. Gini, Pak Nandar gini, saya nggak menjelekkan Nandar, saya nggak marah ya. Maksudnya gini, contoh Pak Bom ini kan hamba Tuhan ya, jadi saya mau tanya. Nandar datang ke rumah saya. Ini kan teman-teman ini kan tamu duduk di halaman rumah, di kursi tamu saya kan. Istilahnya silaturahmi. Terus Nandar masuk. Assalamualaikum, shalom. Ya kan? Shalom Elohim. Nah, Pak Nandar duduk. Terus kita duduk makan kacang. Terus tiba-tiba Pak Nandar bilang, Pak Bom, bisa nggak saya ke belakang? Kalau mau ngarik kamar mandi boleh. Tapi Pak Nandar salah masuk kamar. Pasti teman-teman saya bilang, Pak Nandar salah masuk kamar mandinya di sana. Gitu loh. Bukan marah, cuma sampaikan. Jadi kalau Bapak mau jelaskan Alkitab, silakan. Al-Quran, silakan. Tapi Alkitab, jangan dia jelaskan Alkitab, Pak. Saya jawab dua. Nandar, pas Alkitab saya tanya, Nandar nggak kasih jawab. Pengen bertanya saja. Boleh, ya. Boleh, boleh, oke. Silakan ya. Saya nggak menjelaskan ya.
Oke. Nah, saudara, di dalam kisah 1 ayat ke-16 sampai 19, lalu ia terjatuh, tertelungkup, dan perutnya terbelah sehingga semua isinya perutnya tertumpah keluar. Ini tragedi tentang kematian Yudas di dalam kisah para Rasul 1 ya, KSP. Sedangkan di dalam Matius 27:38, ternyata kisah Yudas ini justru diceritakan, dinarasikan, kematiannya bukan terjatuh, akan tetapi digantung di tiang salib. Nah, saya melihat ini membuktikan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tapi Yudas. Nah, kenapa? Kisah Rasul berapa? Kisah Rasul berapa? Kisah Rasul berapa? Rasul 1 ayat Kisah para Rasul 1 16 sampai 19. Sampai 19. Salah. Saya kira Kadar. Bentar dulu. Salah kamu ini. Lain isinya kisah para Rasul 1 ayat 16. Pak, bunyinya begini. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud dan tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Kenapa jadi ngaco? Kisah para Rasul. Kadar, kisah Rasul berapa? Kau bilang tadi kisah para Rasul 1 ayat 15-16. 16 sampai 19, coba dilihat. Saya juga agak lupa-lupa ingat. Mana sih ahli Alkitab? Kisah para Rasul 1 ya, coba dilihat dulu ya. Kisah para Rasul. Ini. Ya, 19. 18-19 ya? Ya, Kisah para Rasul 1 ayat ke-18 ya, kalau nggak salah ya. Nah. Oh ya, Tunggu. Kisah para Rasul 1 ayat ke 18 Pak. 18. Yudas itu telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga isi perutnya tertumpah keluar. Terus ayat berapa lagi? Oke ya. Ayat berapa lagi? Nah, sedangkan di dalam Matius 27 ayat ke-3 sampai 8 diceritakan bahwa Yudas ini Matius berapa? Matius 27. Matius 27. Pak Bowo menjelaskan ya, ayat berapa? Ayat ke-3 sampai 8 coba dibaca. Matius 27. Pak Bowo udah baca, oke. Ya. Saya baca ya. Ayat kapan ya? Ayat 3 sampai 8 dia bilang. 3 sampai 8 kan? Oke. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah, tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Oke, Imam sudah cukup. kepala. Stop. Ayat 5 doang. 5 doang. Oke. Maka dia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Terus? Oke, stop ya. Nah, di dalam Matius 27 ayat ke-5, kematian Yudas itu adalah menggantungkan diri. Ini terjemahan. Kalau dalam bahasa Ibrani itu digantung, dan digantung ini bukan digantung di pohon pinus, pohon kelapa ya, itu digantung. Bentar dulu, saya jelaskan dulu. Di dalam kisah para Rasul, kematian Yudas ini justru terburai ususnya. Apa dia terburai? Nanti saya jelaskan. Bentar, karena ketika Yudas disalib itu tentara Romawi menusuk perut Yudas. Oleh karenanya kisah para Rasul tadi berapa, kisah para Rasul 1 ayat ke-18 itu ya, menyebutkan bahwa kematian Yudas itu perutnya terburai. Ini ada jelas di KSP 1 ya, ayat ke-18. Udah ngerti. Gue udah tahu arah lu kemana, gue udah ngerti. Ya udah baca terus. Kematian Yudas ini membuktikan yang menggenapi Mazmur itu adalah Yudas, bukan Yesus. Karena
Pak Bom jelasin Bentar dulu. ya, Ngawur dulu. Sebentar Pak. Ngawur. Sebentar Pak. Bentar ya. Lalu yang kedua, sebentar Pak. Lalu yang kedua, Yohanes 20, 11 sampai 18, Lukas 24, 15 sampai 31, Markus 16 ayat 12. Oke. Berapa Yohanes berapa? Markus 16 ayat 12. Markus Mau 16 Markus ayat dulu. 12. Apa Yohanes? Markus dulu. Ya, Oke, Markus berapa? ya, Markus 16 ayat 12. Sebentar saya baca. Markus 16 Dari layar. ayat Dari layar. 11. Oke. Ayat 12. 12. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Maksudnya apa? Ini kok ngawur-ngawur? Tadi kita bicara tentang Yudas. Kok lari ke sini? Oke, nggak apa-apa dulu, sebentar, ditahan dulu. Markus 19 Nggak benar kamu ini. Kalau mau bicara Bentar. ini, lain konteksnya loh. Bentar dulu, Markus 9 ayat kedua, dibuka sekalian. Kacaunya orang. Kacaunya orang. Nandar. Markus 9 ayat Markus kedua. 9. Ayat Markus kedua. 9 ayat 2, Pak. Kita ikutin mainan dia. 9. Ayat 2. Markus 9 ayat 2. Ayo kita ikutin. Coba dibaca. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Terus Betul apa yang dia katakan. Saya bisa jawab. Bentar. Tunggu dulu. Sebentar aja. Nandar. 2 menit. Saya minta 2 menit untuk jawab Nandar. Sebentar Pak. Saya aja belum ngomong apa-apa udah dipotong mulu, heran deh. Nah, saya Sampaikan tahu. dulu biar watak kebenaran firman Tuhan tersampaikan sehingga menjadi Oke. Saya di sini, jangan dia dengar Nandar ya. Nandar dia bicara sekarang ini. Begini Pak Bom, saya sudah tahu arah Pak Nandar. Saya silakan, saya mau jawab Pak Nandar dulu. Saya jawab. Bentar dulu, saya belum. Saya sudah tahu Nandar. Saya sudah tahu arah pertanyaan kamu. Bentar dulu. Lobo, minta waktu saya sebentar. Saya belum selesai ngomongnya. Pak Nandar diam sekarang, Pak kasih dulu yang jelasin. Oke, terima kasih. Jadi begini Pak Nandar, saya arah pembicaraan kamu saya paham. Yang lain tolong ribut sekali. Halo Bob, kalau Bob punya itu. Kalau Bob punya apa? Mike. Halo Bob, Oke, saya jelaskan dulu ya. Oke, terima kasih. Enggak, saya sudah paham begini. Kita nggak usah buang-buang waktu, Pak Nandar. Jadi begini. Ketika Yesus merubah wajah, kamu anggap itu indikasi bahwa pada saat Yesus Kristus disalibkan, dia juga merubah wajah, begitu ya? Emang iya kan? loh. Oke, terima kasih. Oke, yang jelas itu hanya indikasi yang kamu tunjukkan seperti itu. Ayat yang mengatakan itu tidak ada. Oke, sekarang begini, saya analogikan begini. Anda dengar dulu, saya kan jawab pertanyaan Anda. Saya kan jawab dulu. Saya kan jawab pertanyaan. Oke, apapun kata kamu saya ikuti. Yohanes 20, 11, 18, coba baca dulu. Oke. Saya sudah paham ayat ini, saya sudah baca semua. Ya coba dulu dibaca Ya. biar yang lain yang belum Saya paham sudah juga baca paham. semua. Sekarang begini. Ketika Kenapa? Yesus merubah wajah, Takut. Anda indikasikan. Aduh, Nandar. Kenapa kamu takut? Diam dulu. Kenapa kamu takut, Nandar? Ketemu kasih karunia kamu takutkah? Hah? Karena takut dari Hongkong. Nah, kalau kamu tidak takut dengar baik-baik jawaban saya jawab pertanyaanmu. Dari tadi Ya? saya juga dipotong terus. Saya belum selesai ngomong. Sekarang kamu dengar dulu, oke? Itu Kamu Nandar dengar. pertanyaannya anak sekolah minggu. Udah jawab Oke, sebentar, Kita udah tahu arah Oke. dia. Jawab. Arahnya saya sudah tahu. Ketika Yesus merubah wajah, ya, bersinar mukanya, kamu indikasikan bahwa penyaliban dia juga merubah wajah, ya. Atau alias Ya, kamu emang katakan iya, Pak. itu diserupakan. Oke? Emang iya. Sekarang saya bertanya begini. Anda menyimpulkan ayat yang mengatakan di Injil Yesus diserupakan itu tidak ada. Hanya kesimpulan kamu berdasarkan indikasi. Sekarang saya bertanya, ketika Muhammad mengawini anak kecil 1 orang, kemudian saya simpulkan berarti Muhammad mengawini 10 anak kecil, apa boleh begitu? Gak nyambung. Sedangkan saya tidak. Ini bukan tidak nyambung. Ini bukan tidak nyambung. Anda tolong jawab. Boleh nggak saya menyimpulkan seperti itu? Anda jawab. Gak nyambung. Boleh nggak saya menyimpulkan seperti itu? Sedangkan ayatnya tidak ada. Sedangkan ayatnya tidak ada.
Saya jawab. Bisa nggak saya menyimpulkan Sudah. seperti itu? Ya, udah Anda saya jawab. Saya Nah, Anda jawab. Ya. Silakan. Saya jawab. Oke. Tunggu mengatakan- dulu Pak Kasih Karunia. Itu kan dia baca satu ayat yang Yesus merubah wajahnya kan. Coba baca ke Iya. bawah lagi Pak Bom. Tampilkan ke bawah lagi Pak Bom. Biar nyambung. Enggak, ayatnya, kita Pak Bom. maksudnya begini, Coba. kawan. Kita Tampilkan sudah ke tahu bawah. indikasi Ya. pertanyaannya. Saya tahu Kita sudah tahu Tampilkan dulu ayat arahnya. semua. Sekarang dengan Ini pertanyaan yang ngawur sama, ada ayat. dengan pertanyaan yang sama, apakah boleh ya saya membaca Al-Qur'an atau hadis kemudian Muhammad mengawini satu anak kecil, kemudian saya indikasikan dia mengawini 10 anak kecil, sedangkan ayatnya tidak ada. Apakah boleh saya mengatakan seperti itu? Oke, saya jawab. Sekarang boleh. Anda jawab. Anda jawab. Saya jawab. Ketika Tampilkan dulu, Muhammad Pak Bom, mengawini anak angkatnya satu orang, Saya jawab. lalu saya indikasikan dia mengawini 10 orang atau 11 atau 12 orang. Apakah Nggak bisa nyambung, seperti Pak. itu? Nggak Saya katakan, nyambung, bisa nggak seperti Oke. itu? Oke. Anda Nandar, Anda dalam berdiskusi, ya, dewasa sedikit harus menggunakan dalil. Iya, itu Bukan dalilnya, berarti Pak. Yesus mengubah wajah. Berarti dia disalibkan, dia merubah wajah. Tidak ada ayat seperti itu. Anda sesat. Anda Oke, Pak. sudah menista. Kalau saya tidak berani mengatakan ketika Muhammad mengawini Aisyah, apakah saya bisa mengatakan Muhammad mengawini ya anak kecil umur 6 tahun sebanyak mungkin? Apakah bisa? Tidak bisa, Saya Nandar. jawab. Karena Saya ayatnya jawab. tidak ada. Kita dalam Saya forum jawab. diskusi harus menggunakan akal sehat, menggunakan dalil. Kamu itu dewasa sedikit, Nandar. Anda tuh sesat, Nandar. Anda tuh boleh dikatakan bangsat. Kenapa saya katakan begitu? Anda itu kurang ajar. Tuh Pak Bom. Saya berani mengatakan begitu. Kalau saya, Nandar, ya saya tidak berani mengatakan Muhammad mengawini lebih dari 1 orang, 2 orang anak kecil, karena tidak ada di ayat Anda. Nah, Saya tidak bisa menyimpulkan seperti itu. Sebagaimana Yesus Kristus mengubah wajah di atas gunung, ketika dengan murid-muridnya ke sana dan turun mengatakan bahwa jangan kau katakan kepada siapapun. Kamu langsung menyimpulkan bahwa dia disalibkan, dia juga merubah wajah. Di mana ayatnya? Anda sesat, Nandar. Ya, Anda kalau berdiskusi, ya, tolong jangan kurang ajar. Gunakan akal sehat Anda. Ya, Saya tidak sekurang ajar Anda. Saya tidak pernah menista Anda. Bentar, Enggak, kamu. Pak Kasih Karunia. Nih, sebentar, saya baca dulu sebelum Nandar tanggapi. Ayat berapa? Sudah dari atas saja, Pak. Saya dari atas Kalau saja. tidak ada, Nandar, 20, kalau tidak ada berarti Anda bangsat. Yohanes 20, 11, Nah. 18. Sekarang dengar dulu, Nandar. Ini Yohanes berapa? Yohanes 20, 11 sampai 18. Coba dilihat. bukan yang tadi yang Yesus merubah wajah. Yesus merubah Ya, wajah. sama ini juga merubah wajah. Ini juga merubah wajah. Bentar. Coba aja lihat. Oke, buka. Saya ambil dari judul dulu nih, biar tahu dia. Tolong tunjukkan. Ketika dia disalibkan, dia juga merubah wajah. Tolong tunjukkan ayatnya. Tunggu, ya saya Tolong baca ya. tunjukkan. Saya baca, dengar baik-baik. Yohanes 20 18 ya. 11 sampai 18 biar tahu ceritanya. Pak, dari atas dulu, Pak. Saya mau Tolong dari kamu atas. tunjukkan Dari- aja, dari- Nandar. Ketika Yesus disalibkan, dia merubah wajah. ini, Pak. Sebagaimana indikasi yang kamu tunjukkan. Tolong kamu tunjukkan. Kalau tidak ada berarti kamu bangsat. Ini ada. Kamu sudah menista. Kamu sudah mengotak-ngatik Alkitab orang lain. Kamu menyimpulkan. Itu namanya menista, Nandar. Saya tidak bisa mengatakan. Anda dengar baik-baik. Ketika Muhammad mengawini anak angkatnya, apa saya boleh menyimpulkan dia juga mengawini anak angkat orang lain? Sedangkan Ini juga ayatnya begitu, tidak ada. Pak. Saya tidak sebangsat Anda menyimpulkan ayat orang lain. Oke. Begitu, Iya. Nandar. Menentang Anda diri. dewasa sedikit. Anda Ya. itu ustadz, Nandar. Anda itu ustadz. Tetapi tingkah Anda sangat kurang ajar. Sudah menista. Bentar, Oke, Pak. saya baca ya. Ya. Tidak, Yesus jangan menampakkan dibacakan diri. lagi. Jangan bacakan. Tolong tunjukkan ketika Yesus disalibkan dia merubah wajah. Tolong tunjukkan. Ini ayatnya, Pak. Jangan dipotong, Pak. 11 sampai 18. Coba. Bukan ayatnya ini. Ini Bukan, ini bukan. Ini bukan. Bangkit ini loh. Nandar bangsat kau, Nandar. Ya, Bukan. kurang ajar kau, Pak Nandar. Bom. Ini Nandar, kau dengar baik-baik, Nandar. Sebentar, Pak Bom, kasih saya waktu. Nandar,
Ini kasih karunia alias Mordekai mengatakan Anda bangsat, Anda kurang ajar, Anda sudah menista. Penuh Oke. kasih sekali, Pak. Katanya penuh kasih sekali. Ketika Yesus merubah wajah saat di atas gunung, Anda menyimpulkan bahwa ketika dia disalibkan dia juga merubah wajah. Berarti Anda bangsat. Sekarang sekarang mana? Tunjukkan ayatnya. Kalau kamu tidak dapat tunjukkan ayatnya, berarti kamu bodoh, kamu goblok. Tunjukkan. Saya jawab ya. Yang Pak Bombong itu bukan hanya Oke, Yohanes. Pak, kasih sebentar ya. Tunjukkan ayatnya. Oke, Pak Bombong. baca. Ya, silakan. Tolong itu tadi. Yang tadi yang Yesus merubah wajah. Saya nggak baca ini. Yesus merubah wajah dulu. Itu juga Yesus sebentar. Saya pengen tahu nih. Saya pengen puji dia. Ustadz Nandar. Ini kasih karunia mengatakan Anda Ustadz abal-abal. Nggak benar. Sekarang saya mengatakan, coba Anda jawab pertanyaan saya. Ketika Muhammad mengawini anak kecil satu orang, Aisyah, apa saya boleh menyimpulkan indikasi dia mengawini 10 anak kecil? Kau jawab itu. Bangsat kau Nandar. Kau sudah menista. Kamu berdiskusi, kamu bukan menggunakan akal sehat. Kamu menggunakan kata-kata. Kamu penuh fitnah kamu. Sebentar Pak kasih karunia, tunggu sebentar. Tadi mana ayatnya Pak? Ini kasih karunia Nandar. Jangan main-main dengan saya Nandar. Ya, kamu jangan menista kamu. Mana judul? Kalau kamu mau diskusi baik-baik. Perikopnya mana Pak? Yang tadi. Apa ya? Matius berapa tadi? Itu buka Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Kenapa takut? Sekarang saya katakan, ketika Muhammad tidur sama budak, apa saya boleh mengatakan dia mendiduri 100 budak? 20. Kau jawab itu. Yesus merubah wajahnya itu. Yesus merubah wajahnya dulu Pak. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Tunggu, bukan itu. Yang Yesus merubah wajah dulu tuh. Yohanes 20. Ya, Pak Bombom, shalom. Mana yang Yesus merubah wajah dulu? Itu di Matius 17. Matius 17. Ya, Shalom. 20 11 sampai 18. Yohanes 20 11 sampai 18. Nih, Yohanes ini dulu. 20. Nandar jangan lari ya. Yesus dimuliakan di atas gunung ini, perikopnya ini. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ayat 3. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia. Kamu jangan main-main di sini nih. Sedang berbicara menista kamu Yesus. Nandar. Bangsat kamu Nandar. Pendusta kamu Nandar. Saya kasih tahu Bangsat kamu. Ya. Sekarang Nandar saya tanya. Musa dan Elia. Coba kasih saya bertanya kepada dia. Ketika Muhammad mendiduri budak, apa saya boleh menyimpulkan dia mendiduri, indikasinya mendiduri 100 budak? Kau jawab itu. Kau jawab. Kau jawab. Kalau kamu tidak bisa baca, sudah kamu jangan lari-lari Nandar. Kamu pengecut. Sekarang kamu jawab. Kamu sekedar indikasi, lalu kamu menyimpulkan. Ya, kamu indikasi lalu kamu menyimpulkan. Namanya kamu menista Nandar. Tapi saya tidak sebobrok kamu menista agama kamu. Tidak sebobrok kamu menista kitab kamu. Tidak sebobrok kamu menista Al-Quran kamu, hadis kamu. Kamu dengar itu? Kamu kalau berdiskusi, Nandar, kalau berdiskusi pakai akal Nandar, pakai otakmu. Ya, kamu tuh ustad. Kamu tuh ustad, jangan kamu jadikan ustad abal-abal, malu Nandar. Malu. Dewasa sedikit. Nandar, kamu dengar. Ini kasih karunia alias Mordekai. Ya, alias Mordekai menantang kamu. Ya, menantang penista seperti kamu. Sebentar. Malam ini Nandar. Mute dulu. Mute dulu. Ya, Nandar. Pak Bombom dulu. Sebentar, Pak. Pak Bombom dulu. Saya pendengar. Sabar.
Jadi begini Nandar, kalau Nandar tidak memahami Alkitab, minta maaf, apa minta maaf ya. Jangan baca perjanjian baru aja. Yesus disalib itu penggenapan. Harus Nandar baca pembuatan. Jangan baca ayat ini, Nandar karak-karak. Jangan. Kalau Nandar nggak tahu, bertanya lah sama kami ya. Begini Pak Bombom, saya ingin menjelaskan Pak Bombom. Bentar. Pak Bombom, saya ingin menjelaskan sebentar Pak Bombom. Begini Pak Bombom. Saya dulu. Tunggu teman-teman. Saya selesaikan sebentar. Saya selesaikan sebentar. Ini hak saya. Nggak boleh ganggu-gugat. Ini hak saya berbicara. Nggak boleh ganggu-gugat. Hak kamu. Hak kamu jawab pertanyaan saya, Nandar. Hak kamu jawab pertanyaan saya. Kamu tidak pengecut, tidak berani jawab. Sudah, makasih. Makasih Nandar nggak bisa jawab. Makasih. Udah, biarin aja dulu. Jawab pertanyaan saya. Dia udah nggak bisa jawab. Sudah gimana? Sudah. Kamu hanya indikasi lalu kamu menyimpulkan, itu namanya diskusi bodoh kamu tuh Nandar. Ya, diskusi itu kamu harus tunjukkan ayatnya. Sekarang tunjukkan ayatnya. Sekarang kamu tunjukkan ayatnya. Ketika Yesus disalibkan, dia merubah wajah. Sebagai indikasi yang kamu tunjukkan. Mana ayatnya? Tunjukkan. Kalau tidak ada, kamu itu ustadz abal-abal. Jawab dulu. Macam mana pula. Oke, kawan-kawan. Kita dengarkan jawabannya. Kita dengar jawabannya. Mana ayatnya? Tunjukkan. Oke, sebentar saya jawab dulu ya. Nah, Nandar, kalau ada saya masuk Islam, Nandar. Tunjukkan ayatnya, Nandar. Kamu tuh goblok atau apa, Nandar? Disuruh tunjukkan ayatnya, kamu ngomong lain. Tunjukkan ayatnya. Ya, dengarkan saya dulu. Saya udah tantang dia. Kalau ada ayatnya, saya siap masuk Islam. Tapi kalau nggak ada, kau siap masuk Kristen ya. Sebentar dulu. Yohanes 12. Janganlah diundang si Nandar ke Kristen kalau begini modelnya. Kasihan kita. Pak Bombom, saya izin keluar Pak Bombom. Ya. Pak Bombom, saya izin turun. Ya, silakan. Saya turun di backstage saya Pak Bombom. Oke, salam semuanya. Saya terima kasih sudah diizinkan masuk. Salam. Nah, salam. Yohanes 20. Boleh saya bicara Pak Bombom? Yang masuk bergabung silakan. Sudah orang sudah keluar. Silakan. Pak Bombom, 20. udah bicara. Jadi begini Pak Bombom. Tentu dia ini begini Nandar ya. Ketika Yesus merubah wajah lalu dia memakai indikasi bahwa ketika dia disalibkan juga merubah wajah padahal ayatnya tidak ada. Nah, makanya saya bertanya ketika Muhammad mengawini anak kecil, saya tidak boleh mengindikasikan dia juga mengawini 10 anak kecil, nggak boleh karena tidak ada tertulis. Betul, kan begitu. Saya ngerti itu, Pak. Nah, nggak boleh. Ya, ini saya bertanya seperti ini untuk pelajaran bagi dia bahwa dalam hal berdiskusi gunakanlah dalil. Nandar sudah keluar ya? Nandar udah keluar ya? Begitu. Nggak boleh seperti itu. Kalau dia memang seorang debater, seorang diskusi yang handal, berdiskusilah yang sehat. Itu ya, Pak Bombom, silakan. Nandar. Gitu. Nandar, ini ya Pak Bombom ambil ya, baru masuk lagi. Saya mau tanya dulu, nanti kamu malu loh Pak Bombom. Bentar ya teman-teman ya. Saya juga ada. Oke, terima kasih banyak Pak Nandar. Masuk lagi ke sini ya. Ada nomor telepon ini, Pak Bombom ini. Nih. Nah, 2 pertanyaan Nandar nggak jawab karena bilang ahli Alkitab. Pak Bombom aja nggak bisa jawab. Oke, Nandar hanya kuasai perjanjian baru, tapi tidak kuasai ya. Nandar bingung-bingung. Silakan, masuk Nandar. Ayo masuk, belajar sama Pak Bombom. Aduh, Nandar. Katanya ahli kitab, ditanya nggak tahu. Nandar itu diskusinya tidak sehat. Dia mengatakan Yesus bukan Isa ya. Kalau Isa itu urusan Al-Quran dia, kita nggak bisa ini ya. Tapi ketika Yesus dan dia mengutip Injil, ya dia harus bertanggungjawabkan. Tunjukkan ayatnya ketika Yesus disalibkan, dia juga merubah wajah sebagaimana waktu di atas gunung. Itu kan tidak ada, berarti dia menista. Makanya saya compare ketika Muhammad mengawini Isa anak kecil. Kan nggak mungkin saya mengatakan bahwa dia mengawini 10 atau 20. Nggak boleh. Nah, itu sebagai pelajaran bagi dia. Nggak boleh Nandar, seperti masuk, itu, Nandar. Masuk, Nandar, masuk. Masuk pulang, masuk.
Boleh, Sekarang Pak. Pare. Al-Qurannya mengizinkan kok kawin sama anak kecil. Aditya, Mas Aditya. Lilingnya di Nandarnya mandar aja coba suruh. Nandar itu tadi, tapi ini Pak kasih karunia sama Pak Teman-teman boleh bicara gantian Pak Bom boleh. Halo. Ini teman-teman. Ini ya. Enggak, Pak Bom terbicara dulu. Ini ada nanya Nandar lagi. Kalau saya dipotong, entar dulu. Kalau saya dipotong lagi, saya keluar. Ya, saya izinkan saya berbicara dulu, baru setelah itu diambil tes. Jawab pertanyaan saya, Nandar. Boleh nggak saya berlaku seperti itu, Nandar? Saya tidak sebodoh kamu. Dia mengambil kesimpulan kitab orang lain. Kamu jawab dulu. Bukan, kalau seperti ini saya kick aja dulu. Saya keluar dulu lah. Sabar. Ada yang mengingat. Kita ngomong-ngomong aja. Tidak berani jawab pertanyaan. Pengecut kamu, Nandar. Makasih. Gara-gara saya maki Pak kasih karunia. Jangan, Pak kasih ya. Silakan. Ya, Pak Bombom, ini kedatangan saya ini menjadi berkat. Tadi yang nonton cuma 300, sekarang 900 loh. Jadi harus dihargai dong kedatangan. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Nandar ya. Pak Bombom, Kita saya mau bicara ini. Kalau saya keluar nanti sepi lagi. Kalau nanti saya keluar sepi lagi loh. Oke. Bombom. Nggak apa-apa, nggak ngaruh, Pak. Maaf Pak Gini, Bombom, Nandar. saya mau Gini, bicara sebentar. Nandar, boleh Bombom bicara teman-teman semua ya. Kalau nggak ada ini saya kasih turun. Ntar saya bicara dulu. Nandar, ini kalau ada saya jadi rame nih. 200 yang lihat. Dulu. Nandar nggak masuk juga, Bombom nggak peduli kok. Itu Firman Tuhan diolok-olok buat cari viewer. Ya, jangan Jadi Nandar ya. maksud sih Nanda, Pak Bombom, jangan gara-gara firman Tuhan diolok-olok, lalu viewer naik. Apakah itu yang diinginkan kita di sini? Ya, Nandar salah ini, nggak boleh. Enggak dong. Itu si Nandar mah Iya doang. Dari dulu. Nandar itu pempatia di sini. Kenapa Ya, dilayani? diam dulu. Pak Bombom mau ngomong. Kalau Diam dulu gitu, semua. Ya. ini aja. Saya bingung sama itu. Setan itu ngapain dilayani? Enyahlah kami Teman-teman sabar ya. Gak usah masuk. Teman-teman sabar. Satu bicara. Sebentar, Pak Bombom. ya. Saya izinkan bicara sedikit ya. Nandar, Gini sabar, aja, Nandar. Pak Bombom. Udah. Sebentar, Pak Bombom. Nandar. 1 menit saja. 1 menit, Nandar. Bombom dari tadi belum bicara. Nandar kan ambil dari perjanjian baru. Makanya Bombom bikin perjanjian baru aja ya. Ini perkataan Yesus. Supaya Nandar jangan salah menafsir. Ini tuh, contoh ya. Pak Bombom angkat di Lukas 24. Bentar ya, Nandar ya. Ini kata Yesus loh. Oke, ini saya mau tanya. Teman-teman sabar ya, saya mau tanya Nandar tidak lari ke perjanjian lama. Perjanjian baru aja saya mau tanya ini. Lukas 24 ayat 1 ya kalau nggak salah. Bentar ya. Ayat 15 sampai 31 juga di situ. Ya udah, bentar. Ayat 7 kayaknya. Bentar ya. Bentar ya. Bentar. Lukas 24, 15 sampai 31, Pak. Bukan itu pertanyaan saya belum ini. Nggak ada yang saya mau tanya. Orang belum sebut ayatnya tuh udah ngoceh. Saya mau tanya masalah hikmat itu hikmat apa? Oh ini baterai saya lowbat ini, Pak Bombom. Ditentukan aja jadwalnya. Jadi bagaimana? Benar, Nandar. Kamu lebih pantas jual Nandar. Kamu lebih pantas jual es krim, Nandar. Nah, makasih udah nggak usah, jangan kita harus sayang. Nandar ini harus kita kasih. Kita sayang dia dengan memberikan pelajaran, tidak boleh mengambil kesimpulan tanpa menggunakan dalil. Ini pelajaran untuk dia, supaya dia menjadi seorang yang diskusi yang sopan, yang santun, yang benar, yang menggunakan dalil. Bukan membabi buta sepertimu, Nandar. Kamu tuh pantas jual es krim. Ya udah. Ini kasih karunia Nandar ya. Kasih karunia Nandar. Benar, ini Nandar. Oh, dengar baik-baik. Ya, benar ini Lukas karya. Sorry. Salah. Nandar minta maaf ya. Kita ini satu bangsa, satu ini ya. Santai aja. Ini Nandar, saya mau tanya ayat ini. Ini kan begini. Ini Yesus yang berkata loh. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Ini Yesus yang bicara loh. Nanti Nandar coba nonton Pak Bobo punya siaran tentang anak manusia ya. 3 jam saya dapat paham. Yaitu anak-anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini kan Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Nah ini pada waktu ini Yesus berbicara di mana nih? Ini kan sudah membuat setelah Yesus bangkit ini.
Yesus katakan ini. Sebelum Yesus disalib, Nandar, ya. Bentar ya, Nandar keluar ya. Waduh, Nandar keluar ya. Nandar keluar ini. Bentar ya. Nandar. Masuk lagi. Nandar masuk lagi, Nandar. Teman-teman sabar ya, kita kasih kesempatan buat Nandar. Pak Bombom mau tanya ini. Jangan masuk Saya dulu minta izin teman-teman. aja ya. Saya minta izin aja ya Pak Bombom, kayaknya terlalu banyak yang masih antri ya. Lain kali kita ketemu. Boleh. Baik. Ya. Sampai jumpa ya. Tuhan berkati semua ya Pak. Ya, Salam, Pak Scott. Salam. Ya. Salam. Silakan Pak Nandar masuk sebentar aja, Pak Bombom mau tanya ini. Nah, teman-teman, setelah Yesus mati dan bangkit, Pak Bombom mau tanya dia. Yesus katakan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan diserahkan kepada orang dan dibunuh dan disalibkan dan bangkit pada. Nah, itu mau tanya sama Nandar. Gak usah ke perjanjian lama, gak usah. Yang di Yesus masih sama-sama dan saja sama-sama dengan muridnya. Itu di mana? Coba tanya Nandar. Katanya menghafal ayat. Katanya saja cuma 185 ayat. Saya mau tanya dulu. Nandar ya, saya mau tanya Nandar ini. Aduh, Nandar ini. Nandar masuk kah? Tuh, Nandar ini nggak mau masuk ya. Saya juga dari tadi ada pertanyaan untuk Om Nandar ini Pak Bombom, tapi ini dua orang ini terlalu mendominasi, jadi saya tidak ada kesempatan bertanya, terlanjur keluar orangnya. Tidak, itu karena Nandar. Begini, teman-teman kan terpancing karena Nandar ini kan orangnya listen aja, teman-teman. Saya mau bertanya soal ini. Tadi kan saya mau bertanya soal ini yang Basilides ini. Tadi yang dibicarakan di awal. Saya mau tanyakan soal itu, tapi ya sudah keluar orangnya. Nandar, ini nomor teleponnya Pak Bombom. Bentar ya. Ini nomor teleponnya Pak Bombom. Nah, ini nomor studio nih. Silakan, Nandar. Kalau mau masuk, WA baru masuk Pak Bombom kasih ruang 1. Ya, nanti teman-teman ada yang akan mengalah. Nandar, silakan Nandar. Mari teman-teman ya. Satu dulu. Kalau nggak ada jawaban berarti Nandar memang Pak Kasih Karunia dia bilang begitu. Ya, benar begitu. Aduh. Iya, jadi nggak boleh begini Pak Bombom. Nandar itu kalau diskusi saja. Kalau tidak ada dalilnya, janganlah main mengarang-ngarang gitu. Hanya indikasi, kemudian dia menyimpulkan, itu nggak boleh, ya kan? Sebagaimana kita juga tidak mau menyimpulkan seperti itu. Makanya kan saya kasih contoh tadi, ya. Nah, saya tidak seperti dia, nggak mau saya menyimpulkan itu kitab dia, kan begitu. Nggak boleh. Yang tertulis cuma 1, ya itulah 1. Nah, bagaimana mereka menafsirkannya itu urusan mereka, kita tidak boleh. Tetapi ketika dia menggunakan Injil, ya, kemudian menafsirkan dan mengambil kesimpulan tanpa bisa menunjukkan dalil, wah itu namanya nggak boleh. Itu bukan diskusi namanya, itu menjual es krim. Gitu, ya, dia berpolitik, ya. Pak Kasih Karunia, dia berpolitik. Nggak boleh. Karena dia pakai ayat yang merubah wajah itu, merubah wajah disalib untuk membenarkan ayat mereka. Bahwa benar Yesus itu, Isa diserupakan. Itu kan saya udah tahu politik dia. Makanya saya tadi bilang baca semua sampai ke bawah. Bentar itu begitu loh. Halo teman-teman. Ya. Saya tanya dalam grup sini ada yang Muslim nggak? Pak John, Pak Golgota, ada nggak Muslim sini? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Aduh, Nandar nih gimana nih? Nandar masuk ya ke Pak Bombom ya, Nandar ya. Aditya ini ngomong saja nih berkor-kor sama dan Nandar. Yesus disalib lah. Sekarang diminta pertanggungjawaban habis. Teman-teman semua saya minta ruang sebentar. Teman-teman semua yang ada di room ini kan sebenarnya ini kan untuk edukasi kan. Jadi kalau teman-teman berbicara di sini main skak kiri kanan berarti kita bukan tujuan edukasi. Kita mau buktikan ke dunia bahwa apa yang dikatakan Nandar itu tidak benar. Kita buktikan dengan data-data dari Alkitab. Tapi kalau teman main skak-skak di sini, kita yang seakan-akan kita yang memunjikan sesuatu. Jadi jangan emosi menghadapi seorang Nandar kok teman-teman di room ini seperti kepanikan kena racun.
Kita jadi kecewa menonton. Saya tadi Bukan tidak mau seperti masuk. itu Bapak. Kita kan sudah tanya ke dia, tapi dia tidak bisa jawab. Lari ke lain-lain. Makanya. Nah, kemudian dia menyimpulkan, nggak boleh seperti itu. Ini kita memberikan pelajaran kepada dia supaya berdiskusi. Itu diskusilah yang sehat. Kalau dia mengatakan Yesus disalibkan, diserupakan, dia harus mampu menunjukkan dalil. Dan dia tidak bisa menunjukkan dalil, itu tidak sehat. Dan dia ngotot. Ya kan? Nah, itu penistaan. Nah, untuk pelajaran ke dia, saya ambil standar yang sama. Ketika Muhammad mengawini Aisyah, seorang yang tertulis, apa saya boleh menyimpulkan indikasinya 10 orang? Tidak boleh kan?